Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Arman, akan jadi host pada malam hari ini. Saya akan mandu ya, kita malam hari ini formatnya santai aja, kita ngobrol ya supaya Bapak Ibu teman-teman yang baru dengar apa sih Ciputra Entrepreneurs Club, banyak orang ngomong CEC, CEC itu apaan gitu ya. Jadi supaya bisa dapat apa namanya pemahaman yang lebih lengkap ya seputar CEC itu. Nah, Bapak Ibu teman-teman, saya mau undang ya panel atau yang akan ngobrol pada malam hari ini. Pertama ada Mbak Lala. Mbak Lala ini dari Semarang. Selamat malam, Mbak Lala. Lagi di mana nih? Masih lagi di Semarang atau di luar kota? Oh, di Semarang, Pak. Barusan muter-muter, Pak. Oke. Ya. Tadi saya lihat postingnya di grup lagi ke pasar-pasar ya. Itu ngapain tuh? Ya, Pak. Jadi memang saat ini kita berbagi ya, Pak ya. Memang harus sebentar saya pakai handset dulu. Monggo. Iya, saat ini kita memang harus berbagi informasi ya supaya materi ini bagus, terus produk kita juga bagus, bermanfaat untuk banyak orang, dan bagi orang yang memang sudah banyak merasakan manfaat untuk bergabung di Ciputra Entrepreneur Club ini ya, pasti dia akan excited untuk berbagi seperti itu. Okay. Jadi di sini sama sekali tidak ada resiko karena kita banyak mendapatkan ilmu, terus tambah wawasan, semuanya diajarkan secara gratis. Mbak Lala gitu. nih backgroundnya apa sih Mbak? Kalau boleh tahu, mungkin teman-teman juga banyak yang belum ketemu gitu ya, baru kali ini kenalan gitu ya. Mbak Lala backgroundnya apa? Baik, halo, salam kenal, saya Lala Aprilia, saya berdomisili di Semarang. Kebetulan saya adalah pelaku usaha di bidang tour and travel, dan saya mendapatkan rekor muri di bidang kewirausahaan untuk sistem tour travel, begitu. Jadi ya gitu. Kebetulan saya satu visi dan satu misi dengan Pak Ciputra, yaitu untuk menciptakan entrepreneur. Jadi seiring sejalan lah intinya begitu. Gitu ya. Oke, Mbak Lala, kita stop dulu. Saya mau undang tamu saya yang kedua ya malam hari ini. Kayaknya juga dari Semarang juga deh yang satu ini ya. Mbak Zaza. Selamat malam Mbak Zaza. Mbak Zaza kan udah gabung di CEC ini ya. Udah dari kapan ya Mbak ya? Saya bergabung mulai bulan Oktober Pak, tanggal 4 Oktober. Tanggal 4 Oktober. Nah, terakhir di bulan Desember di posisi apa Mbak Zaza? Nah, Mbak Zaza mungkin bisa kenalan sedikit untuk teman-teman yang belum kenal background-nya, kegiatan saat ini apa gitu. Oke, terima kasih Pak Arman sudah dikasih waktu di sini sharing bersama Ciputra Entrepreneur Club. Perkenalkan, saya Sasa dari Semarang. Keseharian saya sebagai ibu rumah tangga, membantu suami untuk bekerja di freelance marketing properti. Di situ kami beraktivitas sehari-harian membantu suami ya, namanya perempuan, istri hanya membantu, tidak sebagai tulang punggung kan gitu, hanya membantu. Tapi alhamdulillah sangat luar biasa dengan aktivitas saya yang penuh menyibukkan diri karena tidak ada yang menggaji. Kalau enggak kita sendiri orang swasta, kalau enggak kita sendiri mentarget untuk gaji kita sendiri, enggak ada yang memberi, kan seperti itu. Apalagi kita swasta, bagaimana untuk menyiapkan kalau nanti suatu saat yang diminta kan kita sehat terus ya, tapi kalau misalnya batuk-batuk, masuk angin kan kita butuh istirahat. Nah, kalau kita istirahat, kita swasta kan nggak ada yang gaji, nggak ada yang ngasih uang nih. Nah, ini harus minta siapa kan gitu. Ternyata di Ciputra Entrepreneur Club ini saya bergabung dimulai tanggal 4 Oktober, dikenalkan sama beliaunya Pak Rudi. Nah, Pak Rudi ini bersahabat dengan beliaunya Pak Armanto, yang kita sama-sama kenal, tapi Pak Armanto kayaknya belum nyonding saya deh, duluan Pak Rudi. Ada pembagian tugas Mbak Zaza.
ada pembagian. Oh iya, tapi ternyata satu anu ya Pak, satu jalan tol. Nah, ternyata seperti itu, luar biasa memang. Saya melihat di sini awalnya saya, belum begitu paham apa sih Ciputra Entrepreneur Club itu, yang hanya yang, terbersit di benak saya hanya satu kata Ciputra. Dan, yang mengajak beliaunya Pak Rudi seorang IT, yang mana saya memang benar-benar gaptek. IT ini Pak Rudi sama Pak Arman ini orang-orang yang melek sama IT. Nah, kenapa saya nggak gabung, ini ada apa? Pasti ada sesuatu di dalam ini. Nah, berhasil Sorry, aku seperti harus itu. aku Ya, harus potong. Yang bikin Mbak Zaza siap siap. join CEC ini apa, Mbak? Apa Di aja sini Pak, kliknya? karena saya kan, yang ngeklik saya di CEC ini karena, saya bisa membantu menjualkan propertinya Pak Ciputra. Seperti itu, yang mana saya sebagai marketing properti ini tidak gampang banget untuk masuk di link-nya, grupnya Pak Ciputra ini, ternyata kok ada Ciputra nih, sesuatu banget ini, dan bahkan ada, bisa menjualkan. Nah, setelah saya bergabung di Ciputra Entrepreneur Club ini ternyata benar bisa menjualkan dan memang welcome banget untuk menerima, akhirnya dikasih link-linknya, kita pasarkan seminggu, saya alhamdulillah Pak, deal Oke. 1,4 M Oh, oke. yang Oke. ada di Semarang dan dapat Stop di situ 1,5%. dulu, Oke, Mbak Zaza. Kita masih siap. panjang diskusinya, masih ini banget, dan kan mungkin teman-teman sudah mulai agak kepikiran ya loh, gabung di CEC. Tadi Mbak Lala bilang sharing cerita ke orang-orang, karena dapat apa namanya kesempatan baik ini harus di-sharingkan lagi ke sebanyak mungkin orang. Nah, terus Mbak Zaza juga cerita bisa jualin properti-propertinya Ciputra itu. Jadi sebenarnya CEC ini apa sih, atau Ciputra Entrepreneurs Club ini apa sih gitu ya? Mungkin kan teman-teman juga pengen tahu ya. Nah, teman-teman, ini saya share sedikit ya. Tadi siang tuh saya iseng-iseng gitu. Saya iseng-iseng, saya emang senangnya research data gitu ya. Apa sih yang lagi dicari orang gitu di internet sekarang gitu ya? Orang lagi heboh apaan sih? Nah, saya coba search kata Ciputra Entrepreneurs Club. Nih, teman-teman lihat deh, Ciputra Entrepreneurs Club itu saya gabung tuh di bulan September ya, diperkenalkan oleh Pak Michael. Pak Michael kalau nggak salah gabung tuh di Agustus ya, dan memang Ciputra Entrepreneurs Club ini baru mulai di Juli lah. Nah, ini kita lihat teman-teman, ini tahun kemarin Juli, Agustus masih adem-adem, kelihatan Oktober, November, Desember, naik, makin banyak. Kalau istilahnya anak-anak sekarang tuh viral gitu loh. Jadi ini banyak banget orang yang ngomongin tentang Ciputra Entrepreneurs Club gitu. Nah, kalau menurut Mbak Lala gitu ya, Ciputra Entrepreneurs Club tuh apa sih, Mbak? Bisa kasih kalimat sedikit nggak buat teman-teman? Apa sih Ciputra Entrepreneurs Club itu? Ya, Pak Armanto. Jadi kalau menurut saya Ciputra Entrepreneur Club itu adalah wadah, ya, wadah yang mewadahi bagi kita para pengusaha, bahkan orang yang baru mau memulai usaha. Jadi memang di sini kita diwadahi bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan diri, skill kita. Nah, terus di sini selain kita diwadahi, kita di sini juga bisa dibantu promosi seperti itu. Karena untuk semua member kita mempunyai kesempatan untuk mempromosikan produk kita yang akan disupport oleh Ciputra Group begitu. Melalui sosial medianya, bahkan kita akan dibuatkan semacam talk show yang live begitu. Dan enaknya lagi di sini apa? Kita punya partner bisnis. Nah, rekan-rekan bisnis yang tergabung di dalam Ciputra Entrepreneur Club ini luar biasa. Jadi potensinya, terus kalau kita bisa lihat itu adalah jaringannya luar biasa. Yang namanya kita pengusaha, kita pasti butuh relasi kan, pertemanan atau rekan bisnis. Nah, seperti itu, Pak. Dan asiknya lagi di sini apa, Pak? Istilahnya saya pribadi selain dapat ilmu, pertemanan dan produk kita dipromosikan, kita juga dapat proteksi diri begitu. Jadi apabila
kita sebagai pengusaha, apabila terjadi sesuatu, amit-amit ya, nggak minta ya, apabila terjadi sesuatu, kita ada backup proteksi diri seperti itu. Mbak Lala, Dan tadi kan bilang ya, ini komunitas pengusaha ya. Kalau ya, saya nggak punya bisnis apa-apa, boleh nggak gabung ke sini? sangat boleh. Karena apa? Di sini tadi saya sampaikan bahwa ini adalah wadah bagi para pengusaha dan orang yang baru mau memulai usaha. Begitu. Dan bagi yang belum mempunyai usaha, kita di sini bisa belajar. Dan di sini akan ada banyak sekali peluang, bahkan ide-ide bisnis yang bisa kita dapatkan. Begitu, Pak Armanto. Iya, iya, iya. Nah, Mm-mm. oke, Bapak Ibu teman-teman, silahkan ya. Ini kita tanya jawab aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ketik di kolom chat. Nanti langsung masuk ke host. Nanti bisa mau ditanyakan ke Mbak Lala, mau ke Mbak Zaza. Seperti nanti kita akan coba jawab ya. Oke, saya ngelanjutin yang tadi nih Mbak Lala untuk yang promosi gratis. Misalnya saya sudah punya produk gitu ya, itu juga dibantu di promosiin gratis. Nah, kalau saya nggak salah juga kemarin sempat ada 2 event di Jogja dan di Semarang yang diadain ya sama Ciputra. Itu event apa ya Mbak? Bisa cerita nggak? Betul sekali, iya. Jadi kemarin kita sudah mengadakan event UMKM. Jadi kita sudah ada kerjasama dengan UMKM lokal untuk apa? Untuk kegiatan kita. Jadi di dalam Ciputra Entrepreneur Club ini kita sudah tergabung beberapa UMKM di daerah yang sekiranya bisa kita wadahin. Jadi UMKM tersebut kita berikan kesempatan untuk mengadakan semacam expo atau bazar, begitu, dan semuanya gratis. Begitu Pak Armanto, itu adalah salah satu yang member dapatkan untuk promosi secara offline, begitu. Dari promosi secara offline ya, iya. Betul. Tapi itu di apa namanya, dikondisikan dengan sekarang karena lagi PSBB dan sebagainya, mungkin kita nggak bisa terlalu sering-sering ya ngadain gitu ya. Betul sekali. Iya. Terakhir kemarin Pak tanggal 9 di Hotel Ciputra Semarang. Dan tempatnya elegan sekali. Jadi langsung di tempatnya Ciputra. Kalau misalkan di situ ada Hotel Ciputranya, begitu. Oke. Berarti kalau gratis semuanya untuk member. Iya, Ciputra Entrepreneur Club ini adalah komunitas wirausaha atau orang yang mau jadi wirausaha, siapapun boleh gabung, gitu ya, dengan beberapa benefit itu tadi, bisa dibantu promosi dan sebagainya. Nah, sekarang aku mau ke Mbak Zaza nih. Kan tadi saya kasih lihat itu viral ya Mbak ya, jadi banyak orang yang pengen tahu sebenarnya apa sih yang bikin orang pengen tahu tentang CEC itu, kira-kira menurut Mbak Zaza apanya gitu loh, kenapa orang pengen tahu dan pengen gabung, banyak orang pengen gabung CEC itu kenapa Mbak? Mungkin yang saya sharing ke teman-teman ini yang pengen pada bergabung itu bagaimana untuk meningkatkan skill, kemampuan. Jadi semuanya kan sekarang ini ya Pak ya, dengan media online ya, seperti itu. Jadi pada banyak yang belajar seperti itu. Jadi contohnya saja saya di properti ini ada tim marketing segala penjuru, bahkan sampai keluar Jawa. Ini satu grup yang mana ini ilmu yang saya sharing di properti ini semuanya gratis tanpa saya memungut biaya, seperti itu Pak. Berarti ininya adalah daya tariknya adalah karena orang pengen bisa dapat income ya, belajar ya, ya income dan belajar, dapat income ya. Oke. Nanti kita akan cerita banyak bagaimana bisa mendapatkan income dari Ciputra Entrepreneurs Club ini ya, Mbak Zaza, Mbak Lala ya. Tapi mungkin bagi Bapak Ibu teman-teman yang belum, saya yakin banyak yang sudah pernah dengar nama Ciputra ya, tapi mungkin juga banyak yang masih siapa sih Ciputra gitu ya. Nah, ini saya kasih data sedikit ya, ini dari TV CNBC Indonesia 28 November 2019. Ciputra Group itu bisnisnya banyak banget ya. Kita banyak tahu properti itu ada di 33 kota ya, di luar negeri juga ada. Tapi nggak hanya itu, dia juga ada di sektor kesehatan. Terus juga dia memiliki usaha di bidang sektor keuangan dan pendidikan, juga ada properti, hotel, mall, universitas dan sebagainya. Nah, jadi Ciputra Entrepreneurs Club ini adalah program kewirausahaan yang dibuat langsung oleh Ciputra, yang tadi seperti Mbak Lala bilang, ini tujuannya untuk merangkul para wirausahawan gitu, para wirausahawan supaya bisa meningkatkan skillnya, bisa promosi gratis, dan juga bisa
mendapatkan income seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat dari susunan pengurus ya, Bapak Ibu teman-teman, kan kita mesti tahu ya siapa aja sih yang ada di belakang Ciputra Entrepreneurs Club ini. Nah, ini duduk di komisaris, ini ada Bu Junita, ada Pak Riko ya sebagai komisaris utama dan komisaris. Anda bisa search sendiri tentang dua nama ini, siapa sih mereka gitu ya. Yang jelas ini bukan orang kaleng-kaleng gitu. Begitu juga yang ada di direksi, ada Pak Hengki, Pak Ten Henry Marten, dan ada Bu Kristianawati Sugianto gitu. Jadi mereka memang orang-orang ini yang memang sudah sangat kompeten di bidangnya. Jadi itu yang saya mau sharing sedikit mengenai Ciputra Entrepreneurs Club. Mungkin Bapak Ibu teman-teman belum kenal gitu ya. Nah, Mbak Zaza, kalau kita ngomongin income nih, boleh bocoran sedikit nggak? Setelah gabung di CEC, income-nya itu berapa sih? Alhamdulillah Pak, saya bulan Oktober hanya bekerja 15 hari. Ini saya mendapatkan 3,5 juta. Jadi saya nabung 600, itu dapat hasil 3.500.000. Seperti itu. Oktober. Okay. November akhirnya saya maksimalkan karena kita kan satu orang maksimal bisa 4 ID. Jadi saya nabung 600 kali 4, 2.400.000. Saya dapatnya 5 jutaan kemarin, 5 juta kurang 100. Itu sudah bersih dikurangi oleh pajak. Jadi bersih 4.900.000. Di bulan Desember, Mbak? Bulan Desember kan belum keluar Pak, nanti tanggal 20. Alhamdulillah harus di atas 5 jutaan Pak. Masih di bawah 10 juta, tapi yang pasti di atas 5 juta. Seperti itu. Oke. Nah, Mbak Zaza, untuk ngedapetin angka segitu tadi, apa yang Anda lakukan? Saya hanya sharing-sharing informasi tentang Ciputra Entrepreneur Club ini ke segala penjuru, dan ketika ada yang bergabung alhamdulillah, kalau enggak ini saya kan sudah ada teman-teman yang di bawah saya nih dengan referensi saya seperti Kak Lala ini. Wah, sangat luar biasa, kenceng banget ini larinya, lebih kenceng daripada aku. Nah, ini kan saya juga dapat hasilnya dari Kak Lala, tapi tidak mengurangi hasilnya dari teman-teman yang pada bergabung seperti itu, Pak, yang memang luar biasa karena ini kita kerjanya gotong royong. Bahkan kayaknya ada yang dilemparin dari Pak Arman sama Pak Rudi dari atas ya. Jadi cuman cerita aja gitu Mbak. Iya Pak, hanya cerita dan konsisten sih upload di status WA seperti itu doang. Oke. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang pengen tahu gitu ya. Jadi membership di Ciputra Entrepreneurs Club ini sistemnya affiliate ya, afiliasi. Kalau teman-teman juga sudah biasa main di internet marketing, itu ada istilahnya affiliate marketer. Jadi referensi lah seperti itu. Misalnya tadi Mbak Zaza bilang beliau direferensikan oleh Pak Rudi gitu kan ya. Jadi ketika Pak Rudi mereferensikan Mbak Zaza itu sebagai member, nah nanti Pak Zaza sampai Pak Rudi akan dapat bonus ya, atau istilahnya reward ya sebesar 15% seperti itu. Nah terus Mbak Zaza mengintroduce ini ke Mbak Lala gitu kan. Nah berarti Mbak Zaza setelah memperkenalkan Mbak Lala dan Mbak Lala join, Mbak Zaza akan dapat 15% dari joiningnya Mbak Lala. Nah Pak Rudi selaku seniornya Mbak Zaza juga dapat juga dari situ. Jadi dapat sekitar dapat 5% seperti ini. Nah, di CEC ini kita batasin untuk referensi itu sampai dengan 5 level Bapak Ibu teman-teman. Jadi cukuplah gitu ya kalau misalnya jadi itu modelnya member get member dan referral seperti itu. Nah, kalau dari waktu sendiri Mbak Zaza untuk ngerjain ini, seberapa banyak ini menyita waktu Anda sehari-hari?
Saya mah sambil bermain, Pak. Saya nggak benar-benar harus fokus di sini, enggak. Jadi, pagi, ini bangun tidur, sudah aktivitas, pegang HP share. Nanti jalan misalnya, dalam perjalanan, nanti yang nyetir suami, saya yang nge-share, hanya itu doang. Jadi, hanya pakai HP, hanya Berarti itu, nggak perlu. orang yang sibuk sekalipun, sibuk kerja atau ada aktivitas bisnis lainnya, itu juga bisa join ya? Nah, ini mungkin Sangat-sangat saya harus bisa, tanya Pak. ke Mbak Lala nih, karena dia orang sibuk sampai masuk rekor muri untuk penyelenggara apa namanya konferensi terbesar. Ini pasti dia kerjaannya banyak banget nih. Mbak Lala selain di CEC ini aktivitas Anda apa aja sih? Iya, kalau saya pribadi ya memang masih aktif di tour travel dan ekspedisi ya. Jadi memang saat ini saya lebih mengerjakan untuk Ciputra Entrepreneur Club ini secara digital. Jadi semua sudah disiapkan, kita tinggal share-share aja cerita atau kalau misalkan. Jadi memang posisinya kalau saya pribadi itu sangat terbantu sekali Jadi melalui porsinya handphone. Mbak Lala sehari-hari antara mengerjakan CEC dengan bisnis yang lain ini lebih banyak mana? Kalau saat ini masih imbang ya Pak ya, Oke. masih imbang. Berarti Karena maksudnya apa? CEC ini tidak harus mengganggu bisnis utama kita gitu Tidak, ya? Oke, tidak. Karena bisa. ya online semua kita bisa kerjakan dari manapun, seperti itu. Oke. Gitu Pak. Oke. Oh iya, satu hal lagi, bagi teman-teman para entrepreneur, saya sarankan kita saat ini kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir sampai kapan. Mungkin 2-3 tahun lagi tidak akan berakhir karena kita tahu sendiri virus-virus itu update kan. Ya seperti gadget. Terus update ada tambah-tambah seperti itu. Nah, ini adalah eranya kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Begitu. Iya. Apa yang ada saat ini kita ikuti, begitu Pak Armanto. Iya. Nah ini mungkin saya sekarang akan balik lagi ke Mbak Zaza ya untuk ini kan tadi Anda yang untuk properti ya memasarkan propertinya Citra ya. Bisa cerita nggak tentang slide ini Mbak Zaza? Oke Pak, nah ini kan ada yang dibuka saat ini kan di Cibubur nih. Saya pun juga mengiklankan yang di Cibubur Pak. Jadi nanti ketika ada buyer ini, saya hanya lempar ke sana, nanti akan diterima oleh marketing in-house-nya. Jadi tetap kita dapat 1,5%-nya. Jadi tidak ada potongan seperti itu. Oke, jadi kita sudah gabung jadi member Ciputra Entrepreneurs Club. Itu kita boleh mereferensikan produk propertinya Ciputra gitu. Betul, dan itu produknya Ciputra yang ada di mana saja itu kita sebagai member bisa Pak untuk membantu menjual. Misalnya saya punya teman yang mau cari rumah, terus saya arahkan dia ke proyeknya Ciputra itu. Apakah saya harus temanin teman saya itu sampai proses selesai AJB dan sebagainya gitu atau gimana sih mekanismenya Mbak? Tidak Pak, jadi kita hanya umpan lambung. Jadi kita hanya mengirim nama dan kapan dia mau survei, terus kasih nomornya ke marketing in-house-nya, nanti akan dibantu sampai closing, sampai AJB, nanti ketika sudah AJB, fee akan cair ke rekening kita otomatis. Oh, jadi yang follow up nanti orang in-house-nya Ciputra ya, bukan kita lagi? Betul banget. Jadi kita hanya mereferensikan. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, bukan kita suruh jualan propertinya Ciputra, enggak loh ya, tapi kita cuma mereferensikan aja. Jadi ya samalah kayak kita kasih tahu, gue mau cari rumah nih, di mana sih yang bagus gitu kan. Biasanya kan kita cuma kasih tahu, tapi kita nggak dapet apa-apa gitu ya Mbak Zaza ya. Betul, ini kan Pak. Sekarang kita tinggal referensiin, oh ini aku ada nih kenalan, kan keren bilangnya punya kenalan gitu ya. Punya kenalan nih di Citra Grand Cibubur gitu. Mbak Zaza udah pernah dapet ya yang proyek di Semarang ya, berarti ya? Sudah Pak, 2 tempat, satu 1,4 M, yang satu 575 juta. Itu benar dibayarkan, komisi 1,5%? Benar banget Pak, langsung masuk ke rekening kita, saya. Oke. Kerjanya cuma store nama doang ya, nggak ngapa-ngapain. Betul, tapi kebetulan pas di Semarang saya bisa mendampingi bayarnya sih. Iya. Oke. Nah ini salah satu
benefit juga ya Bapak Ibu teman-teman, ketika kita bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club, kita juga bisa mereferensikan produk Ciputra. Nggak hanya perumahan sih, banyak juga ada yang terakhir itu Universitas Ciputra. Kalau kita ngereferensiin ada yang mau kuliah di situ gitu ya, kita dapat reward 500.000 atau berapalah seperti itu. Jadi ini terbuka banget sih kesempatannya untuk bisa mereferensikan produk-produk Ciputra yang lain gitu. Nah, ini kan ada pertanyaan nih, udah banyak penasaran ya, cara daftarnya jadi member tuh gimana sih, Mbak Zaza? Bisa diceritain nggak atau dijelaskan? Bagaimana kita kalau mau bergabung menjadi member Ciputra Entrepreneurs Club? Siap. Jadi teman-teman yang nanti mau bergabung, hubungi yang mengundang, nanti akan dikasih linknya. Ketika sudah dikasih linknya, tinggal klik isi data sampai berhasil M-Banking, yang mana M-Banking virtual account atau transfer ke nomor virtual account atas nama Anda sendiri. Jangan sampai tidak atas nama Anda dan akan rekening itu. Halo? Halo? Iya, ya Pak. putus Mbak, ya dilanjutkan. Oh oke, jadi nanti kalau daftar isi data komplit sampai berhasil ke transfer seperti itu. Loh, berarti ada biayanya ya untuk mendaftar sebagai member di Ciputra Entrepreneurs Club? Ada, jadi ada untuk membernya itu kan hanya 50.000 untuk registrasinya, 50.000 itu untuk sekali seumur hidup dan bisa diwariskan. Nah, untuk nabungnya nanti bisa nabung milih paketnya, mau paket 300, mau paket 600, mau paket 900, mau paket 1.200.000 bebas. Dan untuk 500 registrasinya itu 50 awal registrasi itu nanti dapat namanya untuk di backup asuransi kecelakaan. Ini bonus bagi kita ya. Jadi kita daftar 50.000 itu dapat bonus asuransi kecelakaan. Amit-amit jangan sampai kita terjadi seperti itu, itu. Tapi setidaknya wong namanya kita jalan di luar ya, kadang ya namanya orang nggak tahu nanti gimana sih itu, ini sudah ada backup seperti itu, dan 35.000-nya itu akan disedekahkan. Itu ada Basnas, YCAB, nanti milih, dan Yayasan Kanker Indonesia. Jadi ketika kita sebelum menjalankan bisnis ini sudah diajari untuk bersedekah. Ini memang luar biasa dan belum pernah saya temui di mana saja di bisnis saya, apapun bisnisnya seperti itu, karena saya bisnisnya online namanya Palu Gada Pak, apa yang lo butuh gua ada. Seperti itu Pak. Oke, nah terus yang kedua Mbak Zaza, untuk nabung ini kok kita malah jadi disuruh nabung, itu gimana ceritanya ya? Ya, jadi gini, kita kan sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, nah kita itu diajarkan untuk menyisihkan uang kita untuk tabungan kita, yang mana tabungan ini kan nanti bisa mengumpul nih. Nah, ini nanti kalau kita butuh dana untuk modal, nanti mau diambil kan juga nggak bisa untuk modal, seperti itu sih Pak. Oke, jadi ya menabungnya ini ya untuk kita juga nantinya kan ya, seperti itu ya Mbak Zaza ya, tidak hilang juga ya. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu teman-teman biasanya mau bisnis itu kan harus sewa, entah sewa ruko atau apa gitu, setiap bulannya harus bayar ya. Bahkan komunitas apapun lah ya, kita ikut suatu komunitas apapun itu kan selalu ada membership atau biaya bulanan kayak gitu ya, dan itu kan biasanya angus tuh, misalnya kita bayar biaya bulanan yang entah 1 juta, entah 2 juta, seperti itu kan sudah tidak bisa ditarik kembali. Nah, uniknya di Ciputra Entrepreneurs Club ini biaya keanggotaannya itu dibuat dalam bentuk tabungan, teman-teman. Jadi Anda bisa dibilang ikut bisnis ini modalnya nol ya, lawang nanti juga balik lagi gitu kan sebagai tabungan Anda, seperti itu kan ya. Dan tadi juga Mbak Zaza bilang ini kita mulainya sudah dengan niat yang baik, insya Allah gitu ya, karena dengan udah langsung diajak sedekah, udah langsung diajak donasi gitu ya, kalian bisa pilih sesuai dengan niat kalian mau donasinya kemana, tapi sudah disisihkan. Jadi dari 50.000 yang kalian bayarkan pertama itu
bisa dibilang Ciputra nggak ngambil apa-apa dari situ ya. Nah, cara daftarnya juga online aja, bisa register di situ, minta linknya kepada orang-orang yang mengundang Anda sih, seperti itu. Nah, Mbak Zaza tadi kan ada bilang ada pilihan tabungannya ya, seperti itu. Ada apa aja ya yang bisa kita pilih untuk menabung ya? Jadi nabungnya kan minimal 300. Kalau 300 nanti hasilnya untuk kita kan dapat bagi hasilnya dari situ, dari Ciputra Entrepreneur Club itu. Nah, nabungnya 300, bagi hasilnya sampai generasi kita yang kedua. Kalau minimal nabungnya 600, nanti bagi hasilnya sampai ke 5 generasi kita, seperti itu. Kalau 900, 1.200.000 nanti semua fasilitas untuk bonus posisi, bonus yang lain, royalti itu akan dapat semuanya. Seperti itu, sampai bahkan kita bisa meraih sampai kron. Seperti itu. Oke. Berarti pilihan nabungnya itu hanya 300, 600, 900, 1,2 juta gitu ya, Mbak ya? Betul. Oke, kalau misalnya saya mau nabungnya 2 juta gitu bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Oh, memang sudah Nggak dipaketkan bisa. seperti Sudah ini. dipaketkan. Gitu ya? Kalau mau 2 juta berarti bisa yang 900, nanti nambah lagi 900, berarti 1.200.000 kan, nambah lagi 300 bisa. Oke. Dan ini tabungannya ini kalau Bapak Ibu teman-teman tahu ya, kalau dibandingkan dengan bank ini jelas beda banget ya. Untuk kalau di bank kan kita biasanya sudah kena dengan inflasi ya, bunganya juga kecil banget gitu ya, kecuali kalau teman-teman taruh deposito, itu pun juga mesti deposito yang gede banget baru bisa dapat return yang bagus. Nah, sementara di CEC ini tabungannya ini dijamin ya, tidak minus hasil tabungannya. Bahkan di tahun kemarin itu minimum returnnya dijamin 3,5% ya. Bahkan kenyataannya lebih bulan ya, Desember Mbak Zaza ya. Bulan kenyataan jauh dari itu ya. Kemarin 6% ya, seperti itu gitu. November 5%, Desember 6%, Pak. Gitu. Jadi menguntungkan lah gitu kalau dibandingin kita nabung di bank. Sebenarnya kalau di bank itu kita bukan nabung sih, kita titip duit ya, karena suatu saat kan kita tarik di ATM, kita untuk bayar belanja di Tokopedia apa segala macam. Jadi kalau di bank itu sebenarnya saya ngomongnya bukan nabung sih, titip duit gitu ya. Kalau mau nabung ya harus cari instrumen lain yang lebih bagus gitu. Dan di sini juga uniknya tabungan Anda itu diberikan proteksi jiwa ya, diberikan proteksi jiwa senilai 100 kali dari tabungan. Contoh, kalau Anda nabung yang 600.000 itu dapat proteksi jiwa 60 juta gitu ya. Kalau tadi yang seperti Mbak Zaza bilang, amit-amit kalau kejadian sesuatu gitu ya, namanya kita niatnya bekerja, niatnya kita berniaga, tapi kalau misalnya ada yang tidak kita rencanakan terjadi sama kita, keluarga yang kita tinggalkan, itu istilahnya ada lah itunya, tidak susah seperti itu ya. Jadi ini tabungannya juga diberikan proteksi jiwa senilai 100 kali ya dari nilai tabungannya. Benar gitu ya, Mbak Zaza ya? Betul banget, Pak. Oke. Jadi kita tidak meninggalin hutang untuk ahli waris kita, tapi dapat dari sini, ya Pak. Nah, sekarang saya mau masuk lebih dalam nih ke mengenai bagaimana sih income-nya gitu ya. Nah, mungkin Mbak Lala bisa bantu jelasin nggak untuk yang ini, Mbak? Maksudnya apa sih? Mbak Lala? Iya. Ya, jadi kalau ini kan sistemnya kita referensi ya. Jadi apabila kita di sini ada ilustrasinya ya, income referensi, bonus dibayar dari awal kita bergabung bulan pertama sampai dengan bulan ke-12. Jadi ilustrasinya itu kita sudah bisa lihat ya. Apabila di generasi pertama, misalkan saya mereferensikan Pak Armanto nih, di generasi pertama nih, Pak Armanto ikut menabung 600.000. Nah, di situ kita dapat 15%-nya begitu. Dan apabila Pak Armanto mereferensikan Bu Sasa, itu jadi generasi kedua. Jadi
dapatnya 5%. Begitu seterusnya apabila Bu Sasa mereferensikan A, B, C. Nah, itu jadi generasi ketiga dan generasi 4 serta 5. Jadi itu kita akan dapat setiap bulan begitu Pak Armanto. Jadi kita bisa lihat di situ potensi income-nya. Luar biasa. Sampai 5 generasi sampai, ya? Iya, betul. Bahkan betul. Total alokasi 27,5% itu. Iya. Nah, catatan buat teman-teman 5 generasi ini untuk Anda yang menabung kalau minimum 600.000 ya. Jadi kalau tadi Anda memilih tabungan yang 300.000, ini Anda mendapatkan hanya 2 generasi aja gitu. Jadi kalau mau maksimal, kalian mulai menabung dengan yang minimum 600.000 supaya 5 generasi ini bisa kelok. Dan ini juga akan berhubungan dengan income yang berikutnya nih, yang namanya income royalty. Mungkin bisa dilanjutin Mbak Lala, income royalty ini apaan sih? Iya, jadi di sini income royalty itu kita bisa dapatkan. Jadi ketika tahun kedua ya, dari bulan ke-13 sampai bulan ke-36. Jadi di kaki terkecil pun kita tetap dapat income royalty. Di sini kita bisa dapat, kita bisa lihat ya di situ ya. Kalau misalkan 0,25% dari premi dikalikan 10 level, kita bisa dapat di 10 kedalaman ya, kita dapat 2,5%. Di situ apabila misalkan 88.572 dikalikan 1.500 ya, itu kan 0,25%-nya dari 600.000. Kita bisa dapat 132 jutaan per bulan loh itu. Nah, itu kita bisa dapatkan di bulan ke-13 sampai 36. Tahun begitu. Kedua sampai jadi, tahun ketiga yang pertama ya, tadi. Ya. Iya, betul. Ya, yang di tahun pertama kita dapat referensi, yang kedua kita dapat royalti begitu. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kita dapat income terus. Padahal kerjanya hanya 1 kali, gitu Pak Armanto. Betul. Ceritanya sekali, gajiannya 3 tahun. Benar-benar. Nah, itulah uniknya di Ciputra Entrepreneurs Club ini ya. Anda kerja sekali tapi dibayarnya 36 kali. Di tahun pertama Anda dapat income referensi, di tahun kedua, ketiga Anda dapat income royalty. Jadi sekarang kalau mau dapat royalty nggak perlu capek-capek bikin lagu ya, nggak usah capek-capek bikin film atau apa, cukup gabung di member CEC aja kalian sudah bisa dapat yang namanya income royalty gitu ya. Jadi ini iya betul. Nah, nggak hanya itu teman-teman, itu baru tadi 2 loh, masih ada kalau saya nggak salah ada 3 lagi ya Mbak Lala ya. Ini ada yang namanya income group. Nah, ini bisa dijelasin nggak ini apa? Income group. Secara singkat aja ke teman-teman. Iya, oke. Jadi income group itu kita bisa dapatkan dari total tabungan seluruh member yang bergabung di Ciputra Entrepreneur Club ini. Kita dapat yang namanya NPA. NPA itu adalah National Pool Income. Total tabungan seluruh member digabungkan dan dibagikan 32%-nya dikalikan omset itu akan diberikan ke seluruh member. Jadi bagi mereka yang istilahnya produktif ataupun tidak produktif itu akan tetap mendapatkan NPI walaupun tabungannya kecil. Jadi jangan khawatir karena apa? NPI nasional itu ada. Jadi semua tim itu akan bisa istilahnya kerjasama begitu. Jadi tidak ada istilahnya gap-gapan karena kita sistemnya gotong royong. Nah, ini ada nanti. Nah, ini ada. Di kaki terkecil pun, di jalur manapun, kita akan ada sistemnya bonus atau komisi. Dan jangan khawatir, tidak ada istilahnya, yang kita bersaing atau apapun itu tidak ada. Karena sistemnya gotong royong. Jadi mau jalur pertama, jalur kedua, jalur ketiga, apapun itu, berapapun tabungan kita, berapapun tim kita, dapat hasil semua. Begitu. Jadi ini bukan MLM ya. Kalau MLM kita ada target, kalau di sini sama sekali tidak ada target. Nah, mungkin saya nambahin sedikit yang Mbak Lala ceritain mengenai NPI ya. Itu adalah jadi analoginya begini. Dalam ini Ciputra Entrepreneurs Club kita analogikan satu mall lah misalnya ya. Satu mall itu ada banyak tenant ya. Saya tenant, Mbak Lala tenant, Mbak Zaza tenant gitu kan. Masing-masing itu akan jualan kan akan ada omsetnya ya, omset bulanannya. Misalnya toko saya 50 juta, tokonya Mbak Zaza 100 juta, tokonya Mbak Lala 200 juta. Nah, itu total omset dalam semua dalam mall itu digabungkan semua.
gitu ya, dan itu nanti jadi angka pembagi untuk semua tenant yang ada di mall tersebut. Keren kan? Berarti Anda nggak hanya kerja sendiri di sini ya. Jadi ya tentunya kalau Anda kerjanya juga keras, income Anda sendiri juga akan lebih besar gitu ya. Tapi kalau Anda biasa-biasa aja ya tetap masih terbantu dari income yang national pool income tadi ya, Mbak Lala, kurang lebih gitu ya ilustrasinya ya. Betul sekali. Iya. Enak ya Pak. Jadi kita tinggal mereferensikan aja, kita dapat income. Kita nggak harus sekolahan, kita nggak harus jualan gitu loh. Enaknya di sini gitu Pak. Nah ini bisa dijelasin nggak Mbak Lala secara singkat, yang satu kaki aja tuh dapat bonus nih namanya income unit nih gimana sih? Oh iya, jadi untuk income unit kita jadi masing-masing kaki di dalam tim kita atau jaringan itu dari total bonus unit ya, kita 88% dari NPI. Nah di sini di kaki terkecil pun kita tetap dapat senilai 32% dari omset. Nah itu kita bisa lihat di sini dari unit bisnis ini unit terbesar itu dapat income ya. Di sini income unit bisnis itu 7.390 sekian. Nah, itu dari unit terbesar kita dapat 258. Di sini ada unit tengah itu dapat 2.257.000 sekian, dan unit terkecil dapat 4.875. Di sini kita bisa lihat Pak, bisa di next Pak. Nah, di kaki terbesar atau kaki terkecil pun ini kita tetap dapat income. Jangan khawatir. Tadi saya sampaikan di sini tidak ada istilahnya target atau kita harus mengumpulkan nominal tertentu untuk mendapatkan income. Nah, di sini terkecil pun kita dapat. Kalau di kaki terkecil kita dapat misalkan di omset 2,5 juta kita dapat 13%. Betul. Bisa di next Pak. Iya, jadi mungkin saya tambahin bahwa di Putra Entrepreneurs Club ini kita hanya bisa memiliki 3 kaki ya, kita hanya bisa punya 3 kaki gitu. Jadi nanti dari 3 kaki itu kita bisa identifikasi mana yang kecil, tengah dan besar, itu berdasarkan dari omsetnya masing-masing gitu ya. Nah biasanya kan kalau kita baru gabung kakinya kan baru 1 gitu. Jadi kalau teman-teman baru gabung baru 1 kaki pun itu sudah dapat bonus gitu ya, dengan catatan sudah ada member di bawahnya ya, seperti itu. Nah itu kan keren banget gitu ya, dimana biasanya kalau sistem-sistem yang lain itu harus full dulu 3 atau seimbang dan sebagainya gitu ya Mbak Lala ya. Betul. Nah itu Oke. Nah ini kalau yang income posisi ini seperti apa Mbak? Ya. Nah, ini Pak yang tadi saya jelaskan bahwa di income posisi di kaki terkecil itu dapat bonus lebih besar ya, 13%. Ini kita bisa lihat di sini. Misalkan jadi 3 jalur ya tadi yang disampaikan sama Pak Armanto. Apabila di jalur kita terkecil kita dapat omset misalkan 100 juta. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa tadi sudah saya sampaikan untuk posisi dengan omset 2,5 juta kita dapat 13%. Nah, di sini kita bisa lihat mau besar, mau kecil, mau sedang itu tetap dapat ya. Jadi itu nanti kita ada posisi mulai dari posisi startup itu di kaki terkecil harus 2,5 juta dapat 13% bonusnya. Karena di sini sistemnya adalah support. Jadi dia yang masih mempunyai omset kecil akan dibantu paling banyak. Jadi ketika sudah mencapai omset di kaki terkecilnya 5 juta, dia akan mendapatkan 9% dan itu rutin setiap bulan. Kemudian silver, bahkan sampai gold, platinum. Oke, saya sampaikan sekali lagi ya. Yang menabungnya 300.000 itu hanya bisa ikut sampai di platinum ya. Jadi apabila omset sudah mencapai 100 juta, harus upgrade tambah 300 lagi untuk bisa mencapai ke crown begitu. Iya. Betul. Jadi ini teman-teman muncul apa Pak? Mau buka apa Pak? Ya, jadi teman-teman kalau misalnya kalian sudah bisa dapat 3 kaki ya, itu akan dilihat omset yang paling kecil itu akan masuk ke dalam tiering yang khusus. Misalnya kalau yang paling kecil 2,5 juta karena ada di startup, atau kalau 5 juta itu karena ada di Blos. Nah, itu akan dapat bonus tambahan lagi gitu, di luar dari yang income unit yang tadi ya, gitu ya Mbak Lala. Referensi.
Ya, desain dari Iya. income referensi itu, gitu. Betul. Iya, iya. Nah, ini jadi saya summary ya, teman-teman. Jadi kalau dari income yang mungkin Anda dapatkan itu ada dua. Kita sebutnya income direct dan income indirect ya. Jadi income direct ini kalau Anda aktif mereferensikan ini Anda dapat gitu. Jadi tadi income referensi yang Mbak Lala cerita ya 15%, 5%, 2,5% dan sebagainya ini tahun pertama. Dan yang kedua ini adalah income royalty di tahun kedua, di tahun ketiga. Ini kalau Anda aktif income direct. Nah, income yang kedua ini adalah income yang indirect atau yang istilahnya ini passive income-nya nih. Ini yang income gotong royongnya. Itu ada 3, income unit bisnis, ya, income posisi, dan satu lagi income spesial. Ini khusus Anda yang levelnya nanti minimal platinum gitu ya. Ini akan dapat income ini. Jadi luar biasa sekali ya dari 5 potensi income ini yang bisa Anda dapatkan. Bahkan ya sekarang ini karena CEC baru jalan 6 bulan, berarti income royaltinya pasti belum ada yang dapat ya, yakin saya belum ada yang dapat. Kalau ada yang dapat aneh gitu ya. Jadi pasti semua baru dapatnya income referensi, income unit bisnis, income posisi, dan income spesial. Itu tadi aja Mbak Zaza udah cerita berapa besar yang dia dapatkan dari 3 bulan itu bergabung ya, kurang lebih ya gitu ya. Oke. Nah, saya sekarang mau ke Mbak Zaza nih. Mbak Zaza, apa namanya? Ini untuk tabungan ini ya, ketika kita memilih suatu tempat untuk nabung itu kan tentunya harus ngelihat legalitas dan sebagainya gitu ya. Anda ngelihat ini nggak ketika Anda bergabung pertama gitu ya? Sudah Pak, kan sudah di-approve oleh OJK, jadi mantap. Sudah di-approve oleh OJK dan itu yang menjadi pertimbangan Anda juga ya? Betul banget. Oke, dan itu memang penting banget gitu ya. Jadi namanya kita di instrumen apapun ya, di instrumen investasi apapun itu yang harus pertama sekali Anda perhatikan ya adalah legalitas dari OJK dan siapa. Tadi saya sudah sempat sampaikan background dari Ciputra Group sendiri dan ini saya tampilkan ya legalitas OJK untuk menabung ini ya di Ciputra Entrepreneurs Club ini. Jadi ini license-nya keluar di 5 Maret 2020 ya, 5 Maret 2020 dan kegiatan ini berlangsung mulai di bulan Juli kurang lebih seperti itu. Dan menabungnya ini di Ciputra Life ya, yang kalau teman-teman lihat di sini rasio RBC-nya sudah 494%, di mana kalau kalian tahu RBC minimum yang disyaratkan oleh OJK itu adalah 104%. Jadi sudah 4 kali lipat dari ketentuan minimal OJK. Jadi Ciputra Life ini sangat sehat sekali ya saat ini kondisinya teman-teman seperti itu. Nah, Mbak Zaza, aku mau tanya lagi nih gitu ya untuk setelah bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club ini, apa yang Anda rasakan perubahan di diri Anda? Sangat-sangat luar biasa. Ini untuk motivasinya ini apa senior yang pebisnis yang sudah handal ini, inilah yang sangat luar biasa, yang mana saya harus tiap hari belajar dari beliaunya dan memang bikin saya kadang jarang tidur Pak. Paling kadang sampai jam 2 sama jam 2 malam sama Kak Lala ini luar biasa itu virusnya mempesona banget itu. Apa yang Anda lakukan sampai jam 2 malam? Ya kita kalau siang kan kita aktivitas di lapangan ya Pak, jadi paling kita sharing-sharing. Nah untuk bisa berpikir apa sih yang akan saya lakukan di Ciputra Entrepreneur Club ini, karena ini member saya semakin banyak Pak, jadi tidak hanya saya memikirkan diri saya sendiri, jadi bagaimana untuk ini yang ikut
sama saya yang saya referensikan juga bisa berkembang gitu. Tidak hanya sebagai penonton dan mengikuti saya, tapi bagaimana mereka ini pada bangkit seperti itu. Nah Karena ini duplikasi itu penting ya, Mbak Zaza ya? betul betul. Jadi kita tinggal, menduplikasi sama teman-teman bagaimana caranya untuk mem-follow up, bagaimana caranya untuk, membawa teman-teman, jadi bisa bermanfaat, seperti itu. Nah, ada tips nggak? Misalnya untuk teman-teman yang gabung malam hari ini, terus apa yang harus dia lakukan setelah dia gabung di CEC, Mbak? Jadi gini, untuk teman-teman yang bergabung jangan khawatir nanti semuanya apa, yang dilakukan oleh senior-senior nanti jangan takut, segan untuk bertanya apapun pokoknya jangan disimpan, apa sih, jangan takut untuk bagaimana nanti cara mem-follow up, jangan takut nanti akan kita dampingi sampai mahir, sampai kita benar-benar gokron, sampai puncak di Ciputra Entrepreneur Club ini bersama-sama seperti itu. Jadi tidak hanya saya yang merasakan, tapi teman-teman yang bergabung walaupun dari crossland ya, tidak sejalur dengan saya pun oke. Jadi nanti kita sharing bersama, ayo bangkit dan semuanya pasti bisa. Saya saja bisa, apalagi Anda kan seperti itu. Dan Segera betul dicoba. banget ya, kita semua pasti kalau baru memulai sesuatu pasti nggak ngerti apa-apa. Contoh lah misalnya Anda masuk ke kantor baru ya, Anda diterima bekerja sebagai karyawan baru, itu tentunya Anda kan masih nggak ngerti ya. Ya mungkin ngerti dikit-dikit, cuman kan nggak akan langsung bisa perform gitu ya. Sama sepertinya di any kind of business, bahkan kalau Anda buka rumah makan ya, Anda buka suatu restoran itu kan juga di bulan pertama pasti akan sepi gitu ya, nggak mungkin akan langsung ramai seperti itu. Jadi juga sama ya, mindsetnya ini jangan mindset yang pengen kaya mendadak gitu ya Mbak Zaza ya, jangan pengen Ya, yang betul. pokoknya gue mau kaya tapi gue nggak mau kerja, ini gak usah Ya, ikutan ini deh gitu ya. Ya. Ini bukan tempat yang cocok seperti Bukan itu. tempatnya ya. Betul, jadi memang ini cuman kita tetap harus mengalami prosesnya, kurang lebih kayak gitu ya Mbak Zaza ya. Betul. Oke, nah thank you banget. Nah, saya mau undang nih salah seorang senior member kita juga yang sudah menginfluence Mbak Zaza, menginfluence Mbak Lala. Pak Rudi, selamat malam Pak Rudi. Ya, malam. Apa kabar Pak? Oh ya, baik-baik. Iya, ini influencer kita semua nih yang sharing, yang cerita pada malam hari ini ya Pak Rudi ya. Nah, gimana Pak? Mungkin sekalian juga closing karena sudah hampir dekat waktu gitu ya. Apa sih yang Bapak lihat gitu dari program Ciputra Entrepreneurs Club ini sehingga Anda memutuskan untuk ikut gitu? Kan tadi ada beberapa gitu ya. Bagian mana yang membuat Anda paling semangat gitu Pak? Ya, jadi karena kalau saya ya sebagai seorang karyawan itu saya perlu sesuatu yang sebagai backup lah. Nah, kenapa saya tertarik ini? Yang menarik adalah karena kita masuk suatu klub pengusaha ya, dan ini pun klub pengusaha dari Ciputra. Nah, dengan masuk klub ini saya mendapat banyak keuntungan-keuntungan yang tadi banyak dijelaskan oleh Mbak Zaza, Mbak Lala gitu ya. Jadi termasuk selain penghasilannya itu kan kalau misalnya buat pengusaha ya mungkin bisa dipromosikan, walaupun saya bukan pengusaha tapi saya melihat wah ini bagus sekali buat UMKM Indonesia gitu kan. Jadi memang dari sisi Pak Ciputra itu melihat udah cukup jauh ke depan, dia melihat oh pengusaha ini sebaiknya punya proteksi diri sehingga ini sebagai base-nya adalah walaupun asuransi tapi ini adalah sebenarnya sebagai proteksinya pengusaha gitu kan. Kemudian juga modal, harus punya modal sehingga diarahkan untuk menabung. Nah kan kalau pengusaha nggak punya modal kan susah gitu ya. Nah gitu. Jadi itu yang menarik buat saya ya keuntungan-keuntungan itu Pak, selain yang tadi keuntungan kita sebagai member get member gitu. Oke. Nah
harapan Pak Rudi ke depan untuk setelah di CC ini apa Pak? Ya tentu kita bisa berkembang bersama, bisa membantu banyak rekan-rekan kita, bukan hanya kita yang berkembang, tapi juga teman-teman yang percaya juga dengan kita, dan juga kita bisa bergerak bersama untuk sukses sama-sama. Itu sih saya, karena kan kalau sukses sendirian mungkin kayaknya kurang enak gitu ya, kalau bisa bareng-bareng kan lebih enak gitu. Dan apakah Pak Rudi percaya ini bisnis yang jangka panjang Pak? Atau ini cuman bisnis sesaat aja, ntar juga hilang atau gimana menurut Bapak? Ya, karena ini kita bekerja sama dengan Ciputra yang asetnya itu kita tahu triliunan ya, bahkan saya pelajari itu sekitar 80 triliun lebih gitu kan. Dan kemudian juga ini sudah ada yang ya maksudnya mirip-mirip seperti ini perhitungannya apa segala macam, tetapi itu sudah jangka panjang, sudah lama gitu. Walaupun banyak perkembangan lagi dari Ciputra, sehingga saya merasa yakin bahwa Ciputra ini justru penyempurnaannya. Sehingga ini akan jangka panjang gitu. Dan kalau teman-teman perhatiin ya, Ciputra itu proyeknya nggak pernah asal-asalan ya. Kalau kita lihat dia bikin apapun itu pasti yang wah gitu ya, baik dari segi propertinya, kita lihat aja dia properti, terus juga dia bikin hotel, kerjasama dengan Raffles Hotel, dia nggak mau yang hotelnya yang biasa-biasa aja, dia bikin office tower Ciputra World ya, kemudian juga ada rumah sakit Ciputra, terus kemudian juga ada Universitas Ciputra. Jadi saya melihat sih mereka nggak pernah bikin tuh yang asal-asalan gitu ya Pak Rudi ya. Jadi memang ya ini juga bukan sesuatu yang akan hilang dalam waktu singkat gitu ya, dan pasti juga mereka sudah pikirkan ini lebih matang gitu ya Pak Rudi ya. Betul. Apalagi ini kan kalau bisa dibilang Pak Ciputra sendiri yang menggagas entrepreneur club ini. Jadi karena beliau ingin memilih Indonesia tuh maju dengan banyak entrepreneurs. Gitu, dan targetnya kan 4 juta lebih ya, sekarang padahal baru sekitar 2000-an. Gitu. Iya. Oke, sip Pak Rudi, udah hampir 8:30. Pesan Bapak buat teman-teman yang belum gabung malam hari ini apa Pak? Ya, segera hubungi rekan yang mengundang ya, dan tanyakan bagaimana cara bergabungnya, karena apa? Seperti Jack Ma bilang, 40% itu sudah cukup gitu untuk kita memulai dan mempelajari lebih lanjut, karena kita sudah punya basicnya, dasarnya gitu, keyakinan itu. Nggak perlu tahu semuanya dulu Pak baru gabung? Menurut saya sih selama sudah punya ngelihat logikanya, ngelihat bukti-buktinya, menurut saya sih akan jalan. Kayak waktu saya diundang Pak Arman juga, hari itu juga saya langsung Ya, itulah ya, memang namanya kita harus jeli ngelihat peluang gitu ya. Kalau kita kebanyakan mikir, diulik dulu ini bener enggak, ini hitungannya gimana, akhirnya aduh ntar deh tunggu minggu depan, dipikir lagi, udah deh minggu depannya lagi, Anda udah buang waktu gitu ya. Jadi seperti Pak Rudi bilang tadi, ngerti dikit aja, at least Anda tahu, terus Anda sense Anda dalam diri Anda sendiri juga ngerasa oke, ini benar nih, gue bisa jalan ini, dan itu cukup ya. Karena kalau Anda pinter dulu, bahkan Anda sekolah pun juga belum tahu kan, baru Anda sekolah jadi Anda jadi pinter baru bisa kan, kayak gitu ya, kurang lebih gitu ya Pak Rudi ya. Ya. Oke Pak Rudi, thank you. Mbak Zaza terima kasih juga, Mbak Lala terima kasih atas waktunya malam hari ini. Bapak Ibu teman-teman, sharing kita malam hari cukup di sini ya. Jadi seperti tadi pesan dari Pak Rudi, baik juga Mbak dan Mbak Lala, setelah ini Anda hubungin pengundang Anda. Kalau Anda yang masih tidak jelas, tanyain ya, coba dapat informasi lebih banyak lagi. Namun pesan kami adalah segera bergabung ya, karena ini pertumbuhannya luar biasa. Tadi saya udah sharing, ini udah makin viral, dan saya yakin Januari, Februari, Maret ini akan naik luar biasa. Jadi Anda beruntung malam hari ini dapat informasi yang duluan dibandingin. Jangan sampai nih nanti Anda belum gabung, nanti malah Anda ditawarin sama tetangga sebelah. Ya, harusnya tadinya Anda bisa nawarin dia, gitu ya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Salam sehat dan salam entrepreneur.